Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Kita akan beribadah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita awal ibadah kita bernyanyi dari nyanyi pujian nomor 353, Tuhan di baiknya yang suci. Tuhan di baiknya yang suci, Tuhan di baiknya yang suci, diamlah segenap bumi, berdiam diri di hadapannya. Diamlah, diamlah, diamlah. Amin. Mazmur 106. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Amin firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita bernyanyi dari nyanyi pujian nomor 25. Puji Yesus, pujilah juru selamat, isi dunia masyurkan kasih-Nya, isi surga muliakan Raja-Mu. Puji Yesus, agungkan nama-Nya. Tuhan Yesus bagai gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Yesus, beritakan keagungan-Nya. Puji Yesus, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah juru selamat yang tersalib untuk manusia. Hanya Yesus dapat memberikan keselamatan. Puji Yesus, korban yang mulia. Masyurkanlah Dia penawar duka, kasih indah tak ada taranya. Puji Yesus, beritakan keagungan-Nya. Puji Yesus, mari bernyanyilah. Puji Yesus, puji juru selamat, bala surga sorakan Hosana. Puji Dia yang berkuasa selamanya, Kristus Nabi, Imam serta Raja. Kelak datangnya Yesus tentu
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh berkat, Allah yang penuh anugerah, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang membimbing kami, yang menghantarkan kami hingga kami sampai hidup pada hari ini. Ya Tuhan, ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak pada hari ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Tuhan yang menuntun hati dan pikiran kami, agar kami datang dengan kerendahan hati kami, agar kami datang dengan kerendahan diri kami di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kiranya Tuhan yang menguatkan kami di dalam pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan juga yang menguatkan kami di dalam penderitaan dunia ini, bahkan di dalam masa sulit pada hari ini ya Tuhan, pada saat ini, di masa virus corona ini Tuhan, kiranya pergumulan penderitaan dunia ini tidak menjauhkan kami dari Tuhan, tetapi kami semakin merendahkan diri, mendekatkan diri padamu ya Bapa, dan selalu berpengharapan kepada Bapa saja. Kiranya Tuhan yang membimbing kami dalam ibadah kami ini, dari awal sampai berakhirnya nanti ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menaungi kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak memuji-muji Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujilah pada Bapa. Pujilah pada Bapa dan pada Anak serta Roh Kudus, yang dahulu kala ada, tetap sekarang ada, dan selamanya. Amin. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita, ayat responsoria bagi kita dari Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Kita akan bacanya silih berganti. Mazmur 37 ayat yang pertama. Dari Daud, janganlah marah karena orang berbuat jahat. Janganlah iri hati pada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa jahat. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak adalah. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan mengatakan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat.
orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur musuh mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selalu. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan lenyap. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Ia akan pelihara anak cucu mereka masih lenyap. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuh. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikan Tuhan pada hari itu, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika mereka lewat, penyabelahnya akan mencarinya, tetapi tidak ketemu. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tapi penderaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang pasti akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kita bersama-sama. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Firman Tuhan. Diberkati kita yang sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terlebih bagi kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Kita akan bernyanyi. Kita angkat pujian kita dari nyanyi pujian nomor 200, nomor 85. Tuhanmu pasti datanglah, siapkan dirimu. Ya dari surga turunnya, siapkan dirimu. Umatnya dibenarkannya dan diakui olehnya di hadapan tahta Bapa. Siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut
Tuhan. Segera kedatangan Tuhan, siapkan dirimu. Dialah Raja tiap insan, siapkan dirimu. Kelak anak manusia di atas awan datangnya, di dalam kebesarannya, siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Tuhanmu datanglah segera, siapkan dirimu. Berbunyi sangkakalanya, siapkan dirimu. Tiap-tiap manusia harus menghadap tatanya. Berjagalah, berdoalah, siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kita menyambut Tuhan yang akan segera datang? Kiranya melalui ibadah kita, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, sejak kita mengerti, kiranya firman Tuhan tertanam di dalam lubuk hati kita, dan firman Tuhan kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita mengangkat pujian kita nanti dari nyanyi pujian nomor 299, dan sebelumnya untuk ibadah kita pada saat ini masih kita lakukan secara online. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Mari kita bernyanyi dari nyanyi pujian nomor 299. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milik
hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat, tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang memberikan kami anugerah keselamatan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih menyertai kami, memberikan kami berkat kehidupan, memberikan kami berkat kecukupan di dalam keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami yang ada di rumah kami masing-masing datang ke hadapan Tuhan, menundukkan diri kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kecukupan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memberikan kami pemikiran dan kerendahan hati, agar kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kami semakin datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Ya Bapa dalam surga, pada saat ini kami membawa berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami persembahkan ke hadapan Tuhan. Tentu segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami itu adalah milik Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berikannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya hamba-hamba-Mu dapat mempergunakannya dengan hikmat bijaksana yang pada Tuhan, agar persembahan yang kami kumpulkan dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan yang membimbing kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menjabarkan kebenaran firman-Mu, dan juga kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, berkumpul dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami. Kiranya Tuhan menenangkan hati kami, memberikan kepada kami pengertian, agar kami mengerti setiap kalimat-kalimat yang Tuhan berikan kepada kami, dan itu dapat bertumbuh dalam hati kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, tempat yang maha tinggi. Ampuni kami dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya. Sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya bagi kita semua.
1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Nah, untuk pembacaan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup dan yang kekal, Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Engkaulah ya Tuhan, satu-satunya Allah yang patut kami sembah dan kami puji. Sebab Engkau yang menjadikan kami umat manusia, dan Engkau yang menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Tuhan, di saat-saat seperti ini kami mau datang kepadamu, untuk kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Sebab jikalau sampai hari ini kami masih memiliki nafas kehidupan di dalam tubuh kami ini, itu semua hanya karena belas kasihan dan pertolongan daripadamu. Jikalau sampai hari ini kami masih memiliki kesehatan dan kekuatan daripadamu, itu pun karena belas kasihan dan kemurahan. Dan jikalau pada hari ini pun kami harus digerogoti oleh penyakit, kehidupan kami tidak mudah, penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan, namun kami masih bisa menjalaninya, masih bisa beribadah kepadamu, bahkan meski di rumah kami masing-masing. Itu juga karena kemurahan dan belas kasihan daripadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu. Dan kami mau memuliakan nama-Mu senantiasa. Bapa Surgawi, saat ini kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kondisi di dalam bangsa dan negara kami dan dunia saat ini. Begitu banyak hal yang membuat adanya kekacauan dan ketidakpastian, kesulitan, bahkan kesengsaraan. Bapa, kami berdoa terkhusus kembali tentang masalah pandemik ini. Bapa, biarlah Engkau bermurah hati pada waktu-Mu yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau memulihkan kondisi saat ini seperti sedia kala. Agar kami ya Tuhan, anak-anak-Mu kembali boleh pergi keluar tanpa rasa khawatir, untuk kembali melayani Engkau dalam segala hal yang bisa kami lakukan di dalam dunia ini. Berikan ya Tuhan, rasa khawatir hilang daripada kami dan rasa takut. Dan biarlah pandemi ini berlalu sesuai dengan kehendak. Bapa, kami memohon terlebih bila masa-masa sulit ini, jangan ada di antara anak-Mu yang lemah imannya, bahkan meninggalkan Engkau ya Tuhan. Bermurah hatilah kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Meskipun mereka hanya bisa beribadah dari rumah mereka masing-masing, Tuhan, Engkau yang menolong mereka semua. Engkau yang memelihara iman mereka. Engkau yang memelihara hati dan pikiran mereka agar tetap setia kepada Tuhan, berharap senantiasa kepadamu, dan percaya senantiasa kepadamu. Tuhan, kasihani mereka yang tawar hati, agar Engkau bangkitkan kembali kasih mereka yang mula-mula terhadap Engkau. Dan Engkau Tuhan yang memelihara setiap mereka yang mengalami kesulitan, baik dalam ekonomi maupun dalam kesehatan. Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara kehidupan mereka, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka,
Dan bahkan Engkau yang memulihkan dan Engkau yang menguatkan setiap yang sakit. Bapa Surgawi, kami memohon pertolongan-Mu agar jangan ada di antara kami yang berpaling daripada-Mu dan jauh daripada-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar Engkau memberikan hikmat dan memberitahukan kepada kami apa yang sesuai dengan kehendak-Mu di masa-masa ke depan ini. Sebab adanya pemberitahuan bahwa kami boleh mulai beribadah kembali di rumah-Mu. Tuhan, ajarilah kami kehendak-Mu, supaya kami tahu ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Sehingga semuanya pun boleh kembali mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Apakah kami sudah boleh mulai untuk beribadah di rumah-Mu, atau kami masih beribadah di rumah masing-masing? Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu kepada setiap pemimpin gereja agar bisa memutuskan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, dengan adanya juga berita-berita dan keadaan yang kami tahu belum pulih sepenuhnya, kami sangat membutuhkan hikmat dan rencana daripada-Mu untuk Engkau beritahukan kepada kami semua. Kasihan dan tolong kami ya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan tetap mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami kembali bersyukur karena kami bisa datang untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Agar setiap hati, jiwa yang masih mengeraskan hatinya boleh dilembutkan oleh Injil dan oleh Roh Kudus-Mu. Dan setiap kami yang telah mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus boleh mengevaluasi diri dan boleh mulai untuk hidup sesuai dengan kehendak. Kasihani dan tolong kami ya Tuhan pada pagi hari ini, agar kami semua ya Tuhan boleh tunduk dan patuh kepada perintah-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini bertemakan diselamatkan kemudian taat. Diselamatkan kemudian taat. Keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus itu harus senantiasa disertai dengan ketaatan. Kedua hal ini harus ada. Tanpa salah satunya, kita tidak akan pernah bisa masuk surga. Nah, ketaatan di sini bukan berarti ini adalah sesuatu hal yang dibutuhkan untuk selamat. Makanya temanya adalah diselamatkan, kemudian taat. Nah, kalau kita taat kepada firman Tuhan tanpa diselamatkan oleh Tuhan, semua usaha kita akan sia-sia. Jadi kalau ada di antara kita yang berpikir bahwa selama ini kita hidup dengan baik, kita mencoba untuk selalu baik kepada setiap orang, melakukan mungkin pekerjaan-pekerjaan amal, membantu orang lain, selalu mengasihi orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain, selalu mempedulikan orang lain, dan menjauhi segala hal yang membuat orang lain susah. Kita berlaku baik selama ini. Tapi kalau kita belum diselamatkan, semua perbuatan baik kita sia-sia. Sebab firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita lahir di dalam dosa. Adam dan Hawa yang melakukan dosa pertama kali. Dosa yang mereka lakukan diberikan turun-temurun kepada setiap insan, setiap manusia yang hidup, yang lahir di dalam dunia ini. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin? Apa buktinya bahwa Adam dan Hawa atau dosa mereka yaitu di Taman Eden, ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu turun-temurun kepada kita? Sangat sederhana. Karena hukuman yang mereka terima, kita juga terima. Hukuman bagi Adam adalah dia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanannya.
Sampai hari ini, setiap laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga, kalau mau mendapatkan makanan harus sangat bekerja keras. Hukuman bagi si Hawa adalah setiap perempuan akan merasakan sakit bersalin. Ketika dia mau melahirkan, itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sampai hari ini, baik itu melalui melahirkan normal maupun sesar, semuanya sakit. Masih mengalami. Hukuman bagi Adam dan Hawa kita terima. Dan sampai hari ini kita masih melihat si ular berjalan dengan perutnya. Itu yang disampaikan di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga kepada kita. Dan di dalam Roma pasalnya yang kelima dikatakan bahwa semuanya ini berlanjut terus kepada setiap manusia. Setiap kita yang lahir, kita lahir di dalam dosa Adam dan Hawa. Dan dosa Adam dan Hawa ini cukup untuk membuat kita dihukum di dalam api neraka. Oleh karena itu tidak ada satu manusia pun yang lahir seperti kertas putih. Filosofi dunia mengatakan kepada kita, anak yang lahir itu seperti kertas putih. Itu adalah filosofi yang salah. Alkitab, sebab ini adalah firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, memberitahukan kepada kita siapa kita. Filosofi dunia adalah antara manusia dengan manusia. Saya manusia, saya memperhatikan sikap manusia, dan saya coba menilai manusia. Itu antara manusia dengan manusia. Tetapi kalau firman Tuhan, kalau Alkitab ini, itu datang daripada Tuhan yang menciptakan kita, yang lebih tahu siapa kita. Sama seperti contohnya handphone. Samsung dengan contohnya Vivo. Si Vivo mungkin beritahukan kepada kita siapa si Samsung. Atau si Samsung coba beritahukan kepada kita siapa si Vivo. Atau jangan jauh-jauh, kita manusia. Kita mengambil handphone. Kita pegang handphone Samsung contohnya. Terus kita bilang, oh Samsung ini, dan seperti ini. Apa yang kita katakan mungkin benar, mungkin salah. Dan baru kita tahu apakah yang kita katakan itu benar atau salah kalau kita langsung kepada penciptanya, yang memproduksi handphone tersebut. Dia yang lebih tahu kebaikan dan keburukan dari handphone ini. Apa kelemahan dan apa kelebihannya. Dia lebih tahu. Kita yang memakainya hanya bisa mengevaluasi evaluasinya melalui apa yang kita lihat. Tetapi dia yang menciptakannya, yang membuatnya, sudah tahu luar dalam tentang ini semua. Begitu juga dengan kita manusia. Kalau kita mau tahu siapa kita datang kepada Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak terlahir seperti kertas putih. Kita terlahir seperti kertas hitam. Firman Tuhan katakan, siapa yang mengetahui hati manusia yang penuh dengan dosa? Itulah hati kita, penuh dengan dosa. Dan kalau kita coba tanpa memandang kepada dosa yang kita bawa dari Adam dan Hawa, coba kita evaluasi diri kita. Mungkin kita sudah hidup 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun, 50-an tahun. Tentunya ada banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Mungkin kita bisa hitung berapa belasan tahun atau puluhan tahun kita bisa menggabungkan setiap perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Tetapi kalau kita mau jujur, di dalam waktu yang sama, kita juga bisa menghitung berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Ada orang yang mungkin berpikir, perbuatan baikku lebih banyak daripada dosaku. Mungkin demikian. Atau ada juga yang mungkin melihat bahwa perbuatan dosanya lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Tetapi di antara kedua ini, intinya cuma satu. Kita semua pernah melakukan dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Oleh karena itu kita sering mendengar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seharusnya perkataan itu membuat kita sadar. Sebab kita sedang berhubungan dengan seorang pencipta yang maha kudus. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak maha kudus.
Kita percaya Tuhan itu Maha Kudus. Kalau Dia Maha Kudus, maka satu dosa saja yang pernah kita lakukan itu cukup membawa kita ke dalam penghukuman. Karena Dia adalah Allah yang kekal, maka penghukuman daripadanya adalah penghukuman kekal, yaitu api neraka selama-lamanya. Itulah hukuman. Dan kita bisa melihat itu dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Metode ini atau prinsip ini kita bisa lihat. Contohnya seorang pencuri ketika dia ditemukan mencuri, ditangkap mencuri. Apakah ditanya, berapa banyak kebaikan yang sudah kamu lakukan? Oh, karena kebaikannya lebih daripada perbuatan jahat. Atau mungkin ini pertama kalinya dia mencuri. Selama ini dia tidak mencuri, ini pertama kalinya dia mencuri. Apakah oleh karena itu dia tidak dihukum? Semua kebaikannya selama ini, hanya oleh karena dia mencuri satu kali, dia layak untuk dihukum dan masuk penjara. Begitu juga dengan kita. Nah, itu adalah hukum manusia yang memiliki batasannya. Tetapi Tuhan tidak memiliki batasan. Dia adalah Allah sang pencipta langit dan bumi ini. Dia adalah Allah yang kekal. Maka hukuman yang bisa diberikan adalah hukuman yang kekal. Oleh karena itu kita harus tahu dulu bahwa kita adalah orang berdosa. Kita lahir di dalam dosa dan kita melakukan dosa. Meski kita banyak melakukan kebaikan, semuanya itu tidak ada artinya. Oleh karena itu taat saja tidak cukup untuk membawa kita ke surga. Kita butuh yang namanya diselamatkan. Diselamatkan kemudian taat. Nah, kita akan melihat apa hubungan di antara keduanya ini. Keselamatan dan ketaatan. Di dalam firman Tuhan ini yang tadi saya bacakan untuk kita semua, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kita melihat di ayat yang pertama. Rasul Yohanes berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa." Nah, satu hal yang kita harus tahu di sini, bahwa Rasul Yohanes itu sedang berbicara kepada orang-orang Kristen. Makanya dia katakan anak-anakku. Nah, ini bukan anak-anak kandungnya, tetapi ini adalah anak-anak rohaninya. Mereka yang saya percaya, mereka ini percaya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan Rasul Yohanes. Sehingga ada hubungan yang sangat dekat dengan mereka. Antara seorang gembala yang memelihara, yang memberitahukan kepada mereka tentang Tuhan Yesus, yang membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus, yang kemudian memelihara iman mereka di dalam Tuhan Yesus. Yang senantiasa mengingatkan mereka, membantu mereka untuk bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi hubungan yang sangat erat ini, sehingga Rasul Yohanes mengatakan anak-anakku. Ini bukan berarti dia sedang berbicara kepada anak-anak kecil, bukan. Tetapi karena hubungan yang sangat dekat ini, dia sudah menganggap mereka semua, tua dan muda, sebagai anak-anaknya. Anak-anak rohaninya di dalam Tuhan Yesus. Sebuah hubungan yang erat. Dari sini kita tahu bahwa dia sedang berbicara kepada orang Kristen. Jadi dia katakan hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Hal-hal apa? Kita membaca di pasal yang pertama. Karena pasal kedua muncul setelah pasal yang pertama. Konteks. Prinsip di dalam menafsirkan Alkitab. Lihat konteksnya. Apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes? Kalau kita membaca di ayat yang pertama, dari pasal yang pertama, dia katakan apa? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, Rasul Yohanes di sini berbicara bukan hanya soal pasal yang pertama ini, tetapi semua kitab yang dituliskan oleh para rasul. Makanya dia bilang kami. Dan Rasul Yohanes sendiri menuliskan. Kita tahu dia menuliskan satu kitab Injil, yaitu Injil Yohanes. Dan dia tahu bahwa para rasul lain juga menulis. Petrus menulis Injil melalui Markus. Paulus menulis Injil melalui Lukas.
Kemudian ada Matius. Kemudian ada dia sendiri, Yohanes, 4 Injil. Kemudian Lukas melalui Paulus menuliskan kisah para rasul. Kemudian Paulus menuliskan banyak surat. Kemudian Petrus menuliskan banyak surat. Kemudian Yakobus, kemudian Yudas. Dan dia sendiri nanti akan menuliskan kitab Wahyu. Jadi semua para rasul bekerja untuk menulis. Dan apa yang mereka tuliskan ini bukan adalah hasil imajinasi mereka. Bukan mereka pergi bertapa ke dalam sebuah gua dan coba mencari tahu melalui pikiran mereka sendiri tentang sesuatu hal yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Apa yang mereka tuliskan adalah tentang yang ada sejak semula yang telah kami dengar. Kami telah dengar tentang dia. Kenapa? Karena Rasul Yohanes beserta para rasul lainnya adalah orang-orang Yahudi. Mereka mendengar tentang Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Tentang kedatangannya, tentang apa yang sudah dia perbuat juga di Perjanjian Lama. Mereka mendengar. Jadi yang mereka tulis adalah yang mereka dengar. Ini adalah sebuah kesaksian bahwa Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu tidak lain dan tidak bukan adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Karena mereka sudah dengar. Dan bukan hanya mereka dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Ini bukan hasil imajinasi kami. Kami lihat dengan mata kami apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Mujizat-mujizat yang kami tuliskan, itu semua kami lihat dengan mata kami. Bagaimana ia meredahkan angin ribut, kami lihat. Dia membuat orang buta melihat, kami lihat. Kami melihat dia membuat orang tuli mendengar. Dan bukan hanya itu. Kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati. Kami lihat bagaimana dia datang di hadapan kami dengan tubuh kemuliaan setelah dia bangkit dari antara orang mati. Kami melihat tubuh kuburnya kosong. Kami melihat semuanya. Dan bukan hanya kami lihat. Di sini dikatakan yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Kami memegangnya. Dia yang mati, ketika dia bangkit, dia bukan bangkit hanya rohnya saja yang ada, tapi tubuhnya juga. Dia memiliki tubuh. Dan kami pegang, itu benar-benar tubuh. Dan dia kemudian naik ke surga. Kami lihat semuanya dan kami raba. Jadi apa yang kami tuliskan itu sah, karena kami saksi mata. Itu yang disebutkan oleh Rasul Yohanes. Dan di pasal yang kedua ini, dia berkata, semuanya ini kami tuliskan dengan satu tujuan, yaitu supaya kamu jangan berbuat dosa. Nah, jangan berbuat dosa di sini, kita harus mengerti dulu bahwa ini adalah sebuah perkataan yang keras. Bukan hanya permintaan, tolong jangan berbuat dosa. Tidak. Ini adalah sebuah pernyataan yang mengatakan kepada kita bahwa kamu seharusnya jangan sekali-kali berdosa lagi. Setelah kamu mendengar tentang Tuhan Yesus, dia bangkit dari antara orang mati, dan apa semua yang kami tuliskan adalah benar. Dan kemudian kalau kita membaca pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang 10, dia memberitahukan kepada kita hubungan antara orang berdosa dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyelamatkan kita yang berdosa. Setelah kita mendengar semuanya itu, berhentilah kita melakukan dosa. Itu yang dia katakan. Tetapi di saat yang sama, dia mengerti dan memahami bahwa terkadang kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita berusaha dengan sangat kuat untuk tidak berbuat dosa. Tetapi kalau kita jatuh di dalam dosa setelah berjuang dengan sangat keras, dia katakan apa? Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi pertama dia harus katakan dulu, jangan berbuat dosa sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak mau kita menggunakan keselamatan kita, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan untuk melakukan dosa, untuk melakukan hal-hal sesuka hati kita. Jadi dia harus mengatakan dulu dengan sangat keras, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau kamu sudah berjuang dengan sangat keras dan tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan,
Kamu terus berjuang untuk tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kalau seandainya kamu jatuh, kamu jangan pergi dan meninggalkan Tuhan. Kamu datang kembali kepada Tuhan, karena Dia adalah pengantara antara kita dengan Bapa. Pengantara di sini adalah seseorang yang berdiri di samping kita, siap untuk membela kita. Kalau kita pernah melihat di film-film tentang bagaimana pengadilan berlangsung, nah ada seseorang yang diadili dan ada seorang pembela. Mungkin sekarang lebih dikenal sebagai pengacara, yang membela dia, berdiri di samping dia untuk membela dia. Bahwa apa yang dituduhkan kepada dia, itu dia bela. Nah, kita kalau melihat film, apalagi sinetron, bisa-bisa kita melihat pengacara yang memutarbalikkan fakta. Nah, kalau Tuhan Yesus sedikit berbeda. Dia bukan membela kita untuk mengatakan apa yang kita lakukan benar. Karena memang tidak benar, karena kita melakukan dosa. Tetapi Tuhan Yesus berdiri di samping kita, membela kita, bukan berarti Dia membenarkan apa yang kita lakukan, bukan. Tetapi Dia berdiri di samping kita untuk mengatakan kepada Allah Bapa bahwa Dia memang bersalah, tetapi kesalahannya sudah kutanggung, sudah kuampuni. Itu maksudnya. Jadi dia bukan memutarbalikkan fakta. Yang kita berdosa, dia katakan tidak berdosa. Dia menutup matanya dan berkata, ini tidak berdosa. Bukan. Dia berkata memang dia berdosa, tetapi aku telah mati bagi dia. Jadi katakan di sini dengan jelas, Rasul Yohanes itu sangat spesifik di dalam firman-Nya atau tulisannya, dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang mengilhamkan firman Tuhan ini. Dia berkata apa? Yaitu Yesus Kristus yang adil. Yang adil. Dari sini kita tahu bahwa dia bukan memutarbalikkan fakta. Kalau dia memutarbalikkan fakta, berarti dia tidak adil. Dia baru adil kalau kesalahan itu dihukum. Kesalahan itu harus dihukum. Dosa yang kita perbuat itu harus dihukum. Dan Tuhan Yesus dikatakan adil. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan dosa itu tanpa dihukum. Sebab dosa itu telah dihukum di dalam dia. Kematiannya di atas kayu salib itu menggantikan kita dari hukuman akan dosa. Nah, kalau kita membaca pasalnya yang pertama juga disebutkan bahwa dia adil. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Keadilannya itu membuat sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini membawa kita kembali ke belakang untuk memberitahukan kepada kita, kalaupun kita sudah berusaha dengan sangat keras dan jatuh ke dalam dosa, kita jangan pergi meninggalkan Tuhan, tapi datang kepada Tuhan dan mengakui dosa kita. Meminta Tuhan untuk mengampuni kita akan dosa yang baru saja kita lakukan, meskipun kita sudah percaya kepadanya. Dan dia akan berlaku setia dan adil, mengampuni setiap dosa kita. Makanya kalau ada kalimat yang mengatakan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menghapuskan segala dosa kita, dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, itu tidak salah. Tidak salah. Tetapi di dalam pemikiran kita, ketika kita mengatakan itu, bukan berarti kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Ini bukan hyper grace. Hyper grace berkata, kamu sudah diselamatkan, maka segala sesuatu kamu boleh lakukan tanpa peduli lagi kepada hukum Taurat. Bukan itu. Tetapi yang kita maksudkan adalah, kalaupun kita jatuh ke dalam dosa di masa yang akan datang, Tuhan sudah mengampuni dosa kita itu juga. Ketika dia mati di atas kayu salib menggantikan kita. Dan di sini dikatakan bahwa keselamatan itu, kita lihat di ayat kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Diselamatkan. Bagaimana kita diselamatkan? Kita diselamatkan dengan Tuhan Yesus menjadi pendamaian bagi dosa kita. Nah, apa yang dimasukkan di sini sebagai pendamaian?
Pendamaian di sini bukan hanya sekedar membuat kita berdamai dengan Allah. Bukan sekedar membawa kita kepada Tuhan, membawa kita kepada Allah Bapa untuk memperdamaikan kita. Kita yang musuhnya Allah karena kita menentang firman-Nya, kita melakukan dosa. Bukan hanya sekedar didamaikan, tetapi kata pendamaian di sini bisa juga diartikan sebagai pemuasan. Pemuasan akan apa? Pemuasan akan hukuman atas dosa. Allah yang adil harus menghukum dosa. Dan Dia menetapkan dosa ini dihukum di dalam api neraka selama-lamanya. Dan untuk menggantikan penghukuman ini, harus ada sesuatu yang bisa memuaskan hukuman ini. Atau bisa memenuhi hukuman ini. Atau setara dengan penghukuman ini. Dan Tuhan berkata, dan Tuhan memilih kematian anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu memuaskan atau memenuhi penghukuman ini. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi Tuhan Yesus adalah pendamaian antara kita dengan Allah. Artinya adalah penghukuman yang seharusnya kita terima. Kematian di dalam api neraka selama-lamanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mati di atas kayu salib. Kita mungkin berkata, bagaimana mungkin kematian seseorang di atas kayu salib memuaskan hukuman ini? Kita tidak perlu menanyakannya. Sebab yang mati di atas kayu salib bukan manusia biasa. Kalau saya mati untuk kamu, kamu tidak akan mendapatkan pendamaian apa-apa. Karena saya juga orang berdosa sama seperti kamu. Tetapi karena Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, itu cukup untuk mendamaikan kita, untuk memuaskan hukuman yang seharusnya kita terima. Makanya dikatakan sini, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Segala dosa kita, semuanya. Begitulah Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dan kamu tidak akan mendapatkan pendamaian yang sama dimanapun selain daripada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang berani mengatakan, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Hanya Tuhan Yesus yang berani mengatakan hal demikian. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjamin setiap orang yang percaya kepada Aku akan kubawa ke surga. Hanya Tuhan Yesus yang menjamin di mana Aku pergi, di situ pun kamu akan berada. Hanya Tuhan Yesus yang menjamin. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjamin kepada orang yang mati di atas kayu salib bersama dengan Dia, bahwa hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan Aku di Firdaus. Hanya Dia yang berani menjamin. Kenapa? Karena Dia pernah berkata, Aku berbicara tentang apa yang Aku tahu. Kamu berbicara tentang apa yang tidak kamu tahu. Aku datang dari sana. Kalau berbicara tentang surga, manusia bisa mengatakan apa saja yang mereka katakan, tetapi mereka tidak tahu karena mereka tidak pernah ke sana. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Aku datang dari sana. Aku tahu. Dan Aku akan kembali ke sana. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan Dia bisa menjamin bahwa kita masuk surga, itu bukan hanya ucapan belaka. Sebab Dia benar-benar bisa melakukannya. Katanya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalaupun tidak cukup aku akan kembali, aku akan pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan kamu tidak akan menemukan jaminan yang sama. Dimanapun kamu pergi, kamu bisa pergi dan cek. Tidak ada. Yang selalu kita dengar adalah, mudah-mudahan kita bisa pergi ke surga. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan. Kenapa? Karena kita tidak tahu pasti. Dan tidak ada yang bisa menjamin kita kecuali Tuhan Yesus. Makanya Dia katakan apa? Kenapa Dia bisa menjamin? Karena Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Rasul Yohanes berkata, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Dan Dia adalah pendamaian untuk dosa-dosa kita. Tetapi bukan hanya dosa kita yang sudah percaya kepadanya, tetapi Dia juga memberikan pendamaian ini kepada seluruh orang di dunia. Apa maksudnya? Apakah maksudnya bahwa orang yang tidak percaya kepadanya juga didamaikan?
Apakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga diselamatkan? Nah, salah satu prinsip di dalam menafsirkan Alkitab adalah Alkitab itu tidak pernah melawan atau kontradiksi dengan Alkitab itu sendiri. Sesuatu yang sulit dimengerti dalam sebuah ayat, kita bisa mencari ayat yang lain yang lebih menjelaskan, lebih detail dan lebih mudah untuk kita mengerti. Ya, kalau di sini dikatakan dia juga menjadi pendamaian bukan hanya untuk kita tapi dosa seluruh dunia, bukan berarti bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga akan diselamatkan. Tidak demikian. Kenapa? Karena kalau kita menafsirkannya demikian, kita akan melawan, menentang Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita mau membukanya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya. Jelas dikatakan di sana. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya yang percaya kepadanya itu yang akan beroleh kehidupan yang kekal. Dan juga dikatakan di ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi jelas. Jadi kalau kita mau menafsirkan ayat firman Tuhan ini, kita tidak boleh melanggar Yohanes 3 ayat 16 dan 17 dan 18. Oleh karena itu, kita mengerti firman Tuhan ini ketika dikatakan tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, inilah yang kita sebut sebagai keselamatan itu diberikan untuk semua orang, tetapi hanya efektif untuk mereka yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk semua orang, supaya semua orang bisa diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak semua orang mau menerima dia. Sehingga efektif keselamatan itu hanya untuk mereka yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Hanya dialah yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dia adalah pendamaian atas segala dosa kita. Dia sudah memuaskan hukuman akan dosa itu di atas kayu salib. Masalah kita tidak bisa pergi ke surga. Kita tidak yakin bahwa kita bisa pergi ke surga, hanya satu, dosa. Dan kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dosa ini dari kita sendiri, bahkan dari apapun, kecuali satu, di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dengarkan firman Tuhan hari ini untuk kamu. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu agar kamu diselamatkan. Agar kamu diselamatkan. Karena kalau tidak, kamu akan dihukum selama-lamanya di dalam api neraka. Jangan tunggu sampai engkau mati. Karena setelah engkau mati, semuanya sudah sangat terlambat. Tidak ada lagi manfaatnya. Ketika engkau bertemu dengan dia, engkau berkata, oh sekarang aku percaya kepadamu. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Diselamatkan. Kemudian apa? Taat. Taat. 4 huruf saja, tetapi sangat sulit dilakukan. Tetapi kalau kita memang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melakukannya. Sebab Tuhan berkata, di ayat yang ke-3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Nah, mengenal di sini berarti kita sudah tahu siapa Tuhan, yaitu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya itu, bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan merasakan yang namanya keselamatan daripada dia. Mengenal dia. Mengenal dia berarti kita membaca firman-Nya, kita tahu siapa dia, dan kita tahu apa perintahnya, dan kita mau melakukan perintahnya.
Kita selalu berusaha untuk tidak melakukan dosa di hadapannya. Itu namanya mengenal Allah. Dan kalau kita mengatakan kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi ketaatan itu bukan untuk keselamatan, tetapi ketaatan adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Oke? Firman Tuhan selalu mengatakan ini. Jadi kalau Rasul Yakobus, saya percaya itu Rasul Yakobus ya. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bukan berarti di sana iman ditambah perbuatan baru selamat, bukan. Sekali lagi, firman Tuhan tidak mungkin menentang firman Tuhan. Nah, ini yang menjelaskannya. Yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah yang sama seperti dikatakan oleh Yohanes. Kalau kita mengatakan kita punya iman, tetapi kita tidak melakukan atau tidak taat kepada firman Tuhan, maka iman kita itu adalah iman yang penuh dengan kebohongan. Artinya bahwa kita tidak mempunyai iman itu sama sekali. Iman itu kalau kita mengatakan kita punya iman, harus berbuah ketaatan. Kalau buahnya tidak ada, berarti pohonnya juga tidak ada. Imannya tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan kita mengenal Allah, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita menuruti perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Itu saya katakan tadi. Iman itu adalah iman yang penuh dengan kebohongan. Kita adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di dalam orang itu tidak ada kebenaran. Saudara-saudara, kita harus mengerti akan hal ini sehingga kita tidak lalai dan tidak peduli lagi dengan gaya hidup kita. Apalagi dengan begitu banyak ajaran-ajaran di luar sana seperti hyper grace atau ajaran-ajaran lain yang serupa dengan itu, yang selalu berbicara tentang anugerah, anugerah, anugerah dan anugerah, tanpa berbicara tentang dosa-dosa dan tanggung jawab kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan terlena dengan gaya hidup di dalam dunia ini. Baca firman Tuhan dan ketahuilah, kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, firman Tuhan katakan kepada kita, di dalam kita tidak ada kebenaran. Artinya, jangan-jangan kita belum selamat. Dan ketika kita mati, jangan-jangan kita tidak ke surga, tetapi ke neraka. Meskipun kita mengatakan diri kita orang Kristen. Oh, aku orang Kristen, aku lahir di keluarga Kristen, aku dibaptis waktu aku bayi, waktu aku dewasa aku disidikan, diteguhkan imannya. Bahkan ada sampai orang yang dibaptis 2 kali. Mungkin dipercik tidak cukup, diselam juga. Kalau kamu tidak taat kepada firman Tuhan, tidak bisa taat kepada firman Tuhan, terlena dengan gaya hidup di dalam dunia ini, dan tidak lagi memperhatikan firman Tuhan, evaluasi diri. Jangan-jangan kamu belum percaya kepada Tuhan, tidak peduli berapa kali kamu dibaptis. Saudara, mari kita mengevaluasi diri. Ayat 5 dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Hanya mereka yang sudah sungguh-sungguh mau mengikuti firman Tuhan, mau selalu memperhatikan apa kata firman Tuhan, apa yang mau dia lakukan, dia selalu lihat sesuai tidak dengan firman Tuhan, benar tidak. Kalau benar aku lakukan, kalau tidak benar aku tidak lakukan. Orang seperti itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, kasih Allah sudah sempurna di dalam dia. Artinya, kasih Allah yang mana? Kasih Allah yang menyelamatkan dia. Sudah sempurna berarti dia sudah diselamatkan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Saudara-saudara, Rasul Yohanes berbicara kepada siapa? Orang Kristen yang dia panggil anak-anaknya. Jadi ini untuk kita yang mengatakan diri kita orang Kristen, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita.
Untuk kita coba melihat apakah kita memang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau belum. Kita yang mengatakan diri kita orang Kristen. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Kata wajib berarti harus. Tidak boleh tidak. Harus sama seperti Kristus hidup. Bagian mana dari kehidupan Kristus yang harus kita lakukan? Adalah kehidupannya dalam moralnya. Apa yang dia lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Gaya hidupnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus tidak mempunyai tempat tinggal, jadi kita jual rumah kita dan kita jangan mempunyai tempat tinggal. Tuhan Yesus jalan bersama dengan murid-muridnya, memilih 12 murid, jadi kita harus memilih 12 murid. Bukan demikian. Tuhan Yesus naik kapal, kemudian tidur di atas kapal, dan kemudian kalau ada angin ribut harus berdoa dan meredakan angin ribut. Bukan itu. Tetapi hidupnya yang tidak melakukan dosa. Nah, kenapa saya singgung hal itu tadi? Karena banyak orang di luar sana yang mengajarkan hal demikian. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggunakan baju yang tidak seperti baju kita. Oke, kita harus menggunakan baju yang sama persis dengan Tuhan Yesus. Bukan demikian. Kembali konteksnya. Konteks sedang berbicara tentang hidup yang tidak berdosa. Oleh karena itu, memang bisa diaplikasikan. Dan ini harus diaplikasikan dalam setiap gaya hidup kita. Dalam segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Cara kita berbicara. Apa yang kita bicarakan. Gosipkah? Kebohongankah? Fitnahkah? Kita harus jaga. Supaya kita jangan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Hidup seperti Tuhan Yesus. Yang kita sampaikan, yang kita beritahukan melalui mulut kita adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Bersaksi bagi Tuhan dengan mulut kita. Mata kita, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Kadang-kadang kalau saya mengatakan ini, mereka bilang saya terlalu keras. Tapi saya mau mengatakan, anak remaja, anak pemuda yang sudah terlalu terlena dengan film-film drama Korea segala macam. Evaluasi kembali, apakah semuanya itu memuliakan nama Tuhan atau tidak? Apa yang kamu lihat dengan matamu? Yang di sana digambarkan kepadamu tradisi-tradisi duniawi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itukah yang kamu suka untuk lihat dan tonton? Bahkan tiru. Bagaimana gaya mereka berpacaran, bagaimana gaya mereka mendekati satu dengan yang lainnya. Yang begitu duniawi dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang mau kamu lihat? Itu yang suka kamu lihat dengan matamu? Apalagi yang lebih dari itu. Begitu kotor di hadapan Tuhan. Matamu. Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu lakukan dengan tanganmu? Apa yang kamu lakukan dengan kakimu? Apa yang kamu gunakan di dalam tubuhmu? Pakaianmu. Apakah itu mempermuliakan nama Tuhan? Kalau kamu pergi keluar sana, anak-anak muda kembali, apalagi perempuan-perempuan, pergi keluar sana dengan hanya menggunakan rok mini, celana pendek yang disebut sebagai hot pants. Begitukah kamu mempermuliakan nama Tuhan? Begitu kamu menunjukkan bahwa kamu sudah percaya kepada Tuhan. Kita wajib hidup sama seperti Kristus. Artinya dalam segala sesuatu termasuk pakaian kita. Jangan itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Jangan itu menjadi sumber dosa. Jangan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi senantiasa memberitakan kepada orang lain tentang Injil. Kamu bisa menyampaikan Injil kepada orang dengan pakaianmu seperti itu.
Tidak bisa. Hidup seperti Kristus. Bagaimana kita bekerja? Dengan jujurkah? Dengan giatkah? Jangan ada di antara kita orang Kristen, mengaku diri Kristen, tiap hari Minggu pergi beribadah kepada Tuhan, tapi di tempat kerja malas-malasan. Kita tidak hidup seperti Tuhan Yesus. Kalau kita hidup seperti Tuhan Yesus mengajari kita. Kita harus rajin di dalam bekerja. Rajin bekerja. Jangan malas-malasan. Jangan hanya kalau ada bos kita bekerja dengan giat. Nggak ada bos kita berleha-leha. Itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita dalam pergaulan kita? Kepada siapa kita bergaul? Apa yang kita lakukan dalam pergaulan kita? Firman Tuhan beritahukan kepada kita. Jangan hidup berfoya-foya. Jangan mabuk-mabukan. Jangan tergantung kepada sesuatu yang membuat kamu dikatakan sebagai orang-orang duniawi. Tapi bagaimana hidup kita? Masihkah kita pergi ke warung untuk minum-minum dengan orang-orang? Mabuk-mabukan? Berjudi? Laga ayam? Apapun itu. Bukan hanya laga ayam sekarang. Burung. Berjudi dengan burung. Masihkah kita melakukannya? Padahal kita mengatakan kita orang Kristen. Masih banyak lagi. Kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Di dalam Tuhankah? Atau mendidik mereka di dalam dunia? Mengajari mereka bagaimana caranya kamu bisa menjadi orang terkaya di dunia. Tapi tidak pernah mengajari mereka bagaimana caranya supaya kamu menjadi orang saleh di dalam dunia. Kalau ke sekolah, kita bangunkan mereka pagi-pagi. Tidak boleh terlambat. Sekolah minggu, gak apa-apalah. Hari minggu, waktunya istirahat. Kamu mau gak ke sekolah? Sekolah minggu. Mau? Oke. Gak mau? Ya udah, gak apa-apa, istirahat. Begitukah kita mendidik anak-anak kita? Di dalam Tuhan. Kita mengatakan kita orang percaya kepada Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita wajib untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin ada di antara kita yang hatinya remuk dan hancur. Demikian juga hati saya setiap kali saya membaca firman Tuhan ini. Sebab kenapa? Karena kita memang manusia yang pernah melakukan dosa. Saya pun pernah melakukan dosa. Dan setiap kali saya mengingat dosa-dosa yang saya lakukan, hati saya remuk dan hancur. Betapa saya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kembali ke ayatnya yang pertama tadi. Kalaupun selama ini kita tidak hidup sama seperti Kristus hidup, waktunya bagi kita berubah. Jangan kita tinggal di dalam hidup yang demikian dan semakin jauh daripada Tuhan. Melainkan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, jika kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Datanglah kepadanya. Saya bacakan kembali pasal pertama, ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Datang kepadanya, minta supaya dia mengampuni kita dan mulai kembali hidup seperti halnya Kristus hidup. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan dan menjauhkan diri dari segala dosa. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan kerendahan hati. Datang kepadamu ya Tuhan untuk meminta agar Engkau bermurah hati kepada kami. Kami datang kepadamu Tuhan mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa.
dan telah begitu banyak melakukan dosa di hadapan Engkau ya Tuhan. Bahkan hingga sampai hari ini, bahkan setelah kami mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami masih jatuh ke dalam dosa ya Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, meminta belas kasihan-Mu. Ampunilah ya Tuhan segala dosa kami. Biarlah kesetiaan dan keadilan berlaku atas diri kami, agar kami Tuhan bisa disucikan dari segala kejahatan. Bapa, ampuni kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, dan tolong kami ya Bapa, untuk mulai saat ini kembali berjuang untuk melakukan kewajiban kami di dalam Tuhan, yaitu hidup seperti Kristus hidup. Oleh karena itu Tuhan, mulai hari ini tumbuhkan di dalam hati dan pikiran kami keinginan yang besar untuk mempelajari firman. Karena dalam Alkitab inilah kami bisa menemukan apa yang benar, apa hal-hal yang sesuai dengan kehendak. Dan setelah kami mempelajarinya, Tuhan berikan kami hati yang taat untuk kami mau melakukan apa yang sudah kami baca dan pelajari, supaya hidup kami sungguh-sungguh hidup seperti Kristus hidup. Kasihan dan tolong kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah kita dengan nyanyian pujian nomor 233, Hidup bagi Sang Penebus. Lebih cepat sedikit. Hidup benar bagi Sang Penebus, Dia disalib, dosa ditebus, kasih yang agung menguasaiku. Selamat, ku serahkan diriku, karena telah kau serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tatamu, ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Hidup benar bagi Sang Penebus, persekutuan mesra.
Yesus, ya Yesus juru selamat, ku serahkan diriku, karena telah kau serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tatamu, ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, yang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena ibadah kami di hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Bersyukur ya Bapa karena kami juga telah mendengarkan firman yang bilang Engkau menolong kami ya Tuhan. Dan terimalah kami, karena kami mau datang kepadamu untuk menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami wajib untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan, untuk mulai hari ini rindu untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam, agar kami tahu apa yang Engkau inginkan dan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Dan agar kami juga tahu bagaimana caranya hidup kami boleh sama seperti Kristus. Dan Engkau berikan kami hati yang taat kepada firman-Mu, agar kami sungguh bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Sungguh keselamatan harus dilanjutkan dengan ketaatan. Tolong kami Tuhan untuk taat kepadamu. Dan mulai hari ini ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi, menolong, menjaga kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai kami nanti tiba untuk datang kepadamu kembali di dalam ibadah, dan terlebih lagi bisa bertemu dengan Engkau muka dengan muka di surga nanti. Tuhan, Engkau lah yang kiranya menolong kami semua, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang juga telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Doa teduh dan kebaktian kita telah selesai. Tuhan memberkati.